Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Cakra Priyambudi. Kali ini kita akan bahas ke tahap 2 proses rilisan lagu. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang lagunya, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya aransemen. Sama prinsipnya, ada dua. Kok prinsip ada dua? Prinsip satu. Oke, ada dua macam. Yang pertama kita kerjakan sendiri atau kita menggunakan jasa orang lain. Misalnya kita adalah penyanyi solo sebagai solo artis, kita butuh arranger. Nah, nanti dia akan membantu kita untuk nentuin style yang cocok untuk kita seperti apa, genre musik yang sesuai, kemudian mungkin instrumentasi yang pas, ya instrumentasinya pakai apa aja alat musik yang digunakan. Dari situ setelah kepilih, baru dia akan ngomongin tentang mengolah notasi yang ada, ya. Notasi yang kita sudah punya itu beserta chord dan liriknya, dia akan buatin demo satu itu iringan yang ibaratnya ini jadi draftnya, ya draft awal ya musik satunya ini. Jadi kita bisa dengar, oh kira-kira seperti ini nanti kalau udah direkam hasil jadinya kira-kira seperti ini. Nah, nanti setelah udah jadi draft, misalnya kita udah oke sama musiknya, dia akan maju jadi musik iringan, kita sebutnya minus one, mana tinggal diisi vokalnya aja ya. Tapi minus one ini biasanya masih bisa ditambahin lagi. Misalnya kalau waktu aransemennya awal masih pakai MIDI formatnya, bisa nanti ditambahin instrumen asli, misalnya mau diisi gitar atau flute atau apapun alat musik yang digunakan nantinya gitu. Nah, arranger ini fungsinya seperti ini, dia akan membantu kita untuk ngerjain ini semua yang mana sebenarnya lumayan repot ya kalau harus ngerjain sendiri. Tapi ya ini pasti ada biaya yang keluar. Itu tergantung baik lagi kesanggupan kamu soal budget. Nah, kalau ngerjain sendiri ini memang relatif lebih murah. Tapi kita saatnya harus udah tahu style yang cocok untuk kita seperti apa, genre musik kita gimana, dan yang paling penting kita bisa secara teknis untuk mainin itu semua musiknya. Ya. Mungkin kalau di sini dia bikin notasi atau partitur ya. Di sini kita nggak perlu langsung maju ke demo satu. Misalnya rekam pakai alat musik apapun yang kita bisa pakai voice note di HP, ataupun kalau misalnya kamu bisa pakai DAW itu lebih bagus. DAW pun kamu punya, ada Cubase, ada Logic, ada macam-macam, kamu bisa langsung rekam musik dasarnya, lalu terakhir bikin vokalnya ya situ. Terus kalau kamu masih ngerasa kurang di demo pertama itu, kayaknya butuh suara instrumen ini ya tambahan, misalnya trompet atau tambahan drum mungkin, atau mungkin butuh pianis beneran yang lebih jago mainnya daripada kamu punya, ya kamu sih hire. Sini keluar uang untuk hire jasa mereka. Di baik lagi proses aransemen ini menurut kamu mana yang lebih nyaman aja. Kerjaan sendiri pun gak gratis banget sebenarnya, kamu harus modal banyak ya. Kalau untuk ngerjain di komputer kamu harus punya semua peralatan recording termasuk di sini ya. Atau bahkan kalau kamu nggak punya ya kamu bisa ngerjain di studio. Sama di sini juga akan ada muncul studio, tapi itu kita pikirin nanti, karena proses aransemen sebenarnya nggak harus di studio banget kok, bisa di rumah juga. Yang penting kita akhirnya mengetahui nomor satu style yang cocok, genre ya. Oh, sama satu lagi, biasanya yang paling pertama diomongin sama arranger itu, kita maunya upbeat atau slow nih. Sama di sini kita itu lagu kita yang kita udah bikin draftnya itu sebenarnya masih sangat mungkin diubah-ubah stylenya kalau ngikutin temponya. Misalnya temponya cepet, kita mau cepetin ya,
otomatis si style genrenya lagi bisa kita sesuaikan juga gitu. Nah, kira-kira seperti itu proses aransemen. Nanti untuk lebih detailnya langsung praktek aja, nanti saya akan coba bikin satu konten yang langsung nyontohin gimana sih prosesnya kalau kamu ngerjain sendiri ataupun dibantu arranger. Tapi sekarang like and subscribe dulu ya. Makasih.